Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Anggun Yuliasa Sulistianing dari kelompok 1. Di sini saya akan memperkenalkan teman saya satu kelompok, yaitu Siti Habidah dan Nur Fadila. Untuk praktikum bab 8 akan dibaca, untuk hasil dari bab 8 akan dibacakan oleh Siti Habidiah. Untuk praktikum bab 9 akan dibacakan oleh saya sendiri, dan praktikum 10 akan disampaikan oleh M. Nur Fadilah. Kepada Siti Habidiah dipersilakan. Untuk praktikum 8, pembuatan diagram alir dan neraca massa UMKM PIA Susu Bilqis. Untuk diagram alir produksi UMKM PIA Susu yaitu persiapan bahan baku, penimbangan bahan baku, pencampuran bahan baku, pembentukan adonan, pelapisan adonan dengan tepung terigu, perpisahan pencetakan adonan, pengisian topping pada kulit pie susu, pengopenan adonan, pendinginan pie susu yang telah matang, pengemasan. Untuk neraca massa UMKM pie susu yaitu persiapan bahan baku pie susu yang masuk tepung, telur, margarin, gula. Penimbangan bahan baku telur 3 kg, tepung 1 kg, margarin 1,2 kg, gula 0,4 kg. Pencampuran bahan baku telur, margarin, gula sebanyak 4,6 kg. Pembentukan adonan. Pemisahan adonan dengan tepung terigu, adonan yang masuk sebanyak 4,6 kg dan tepung terigu yang masuk 1 kg. Persiapan pencetakan adonan yang masuk 5,6 kg. Pengisian topping pada kulit pie, tepung maizena 0,2 kg, susu cair 1 kg, telur 2 kg, gula 0,5 kg. Pengopenan adonan. Bahannya masuk topping 3,7 kg, adonan 5,6 kg, penyusutan setelah pengopenan 0,6 kg. Pendinginan pie susu yang telah matang. Adonan yang sudah diopen 8,3 kg, pengemasan diperoleh 70 pie susu dalam 1 kali produksi. Selanjutnya diteruskan oleh Anggun. Untuk praktikum 9 mengenai rancangan penerapan produksi bersih pada UMKM PIA Susu Bilqis, yaitu perancangan desain alternatif produksi bersih dengan pendekatan 5R. Tabel pertama mengenai desain alternatif produksi bersih. Untuk bahan baku, yang pertama, tidak melakukan penyortiran bahan baku sebelum digunakan. Kemudian untuk alternatif produksinya, dilakukan penyortiran bahan baku terlebih dahulu agar mengurangi kotoran dan bahan baku kurang baik menggunakan prinsip R2. Kualitas bahan baku jelek, menggunakan bahan baku yang baik, menggunakan prinsip pendekatan R3. Pengendalian produksi, pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan tidak rutin terhadap mesin maupun peralatan produksi. Desain alternatifnya, penjadwalan pemeliharaan, pemeriksaan, dan perbaikan peralatan secara berkala menggunakan prinsip pendekatan R1. Untuk proses produksi, kekurangan bahan baku, desain alternatifnya pemesanan bahan baku secara rutin sesuai kapasitas produksi menggunakan pendekatan R3. Kecacatan produksi sering terjadi, mengganti alat, tempat wadah
dicapai apabila sudah rusak menggunakan pendekatan R5. Air yang digunakan banyak terbuang sia-sia. Desain alternatif jarang menggunakan air untuk produksi air karena kan tidak menggunakan air dalam pengolahan, terkecuali dalam pencucian peralatan. Prinsip pendekatan 5R. 7. Menghasilkan air limbah dan limbah menghasilkan limbah cair dan limbah padat. Desain produksi bersih. Menghasilkan limbah padat berupa cangkang telur yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk alami. Pendekatan R4. Penambahan bahan menggunakan perkiraan. Desain alternatif mengurangi kapasitas yang digunakan agar mengurangi pemborosan menggunakan prinsip pendekatan R2. Yang terakhir, proses pemasukan pengovenan terlalu lama menggunakan desain alternatif produksi, penggunaan waktu sebagai patokan menggunakan prinsip pendekatan R1. Untuk praktikum 10 akan dibacakan oleh M. Nurfadilah. Untuk praktikum 10, analisis kelayakan teknis dan ekonomi rancangan penerapan produksi bersih. Untuk hasil berdasarkan penyampaian hasil rancangan kepada pelaku UMKM pai susu, kelayakan teknisnya untuk rancangan 1 dilakukan pengolahan limbah yang berkelanjutan dengan cara penyusuran rencana pengolahan limbah dan pembentukan tim pengolahan limbah. Untuk rancangan 2, melakukan pengolahan bahan baku utama yaitu tepung terigu secara pribadi sebagai cara dalam peminimalisasian pengeluaran biaya produksi. Untuk rancangan yang ketiga, melakukan pengolahan limbah cangkang telur sebagai pupuk alami secara mandiri agar dapat penambahan pemasukan dari hasil pengolahan limbah. Untuk rancangan keempat, mengolah tempat penampungan bahan baku yang belum diproduksi yaitu gedung penyimpanan atau tempat khusus membuat tempat penyimpanan khusus. Rancangan kelima, membuat tempat penyimpanan khusus untuk pai susu yang sudah dikemas dan siap dijual. Untuk rankingnya, di sini saya akan menjelaskan ranking 1, ranking 2, ranking 3, dan ranking 4. Ranking 1 sangat sulit dilaksanakan secara teknis. Kalau ranking 2 sulit dilaksanakan secara teknis. Ranking 3 mudah dilaksanakan secara teknis. Ranking 4 sangat mudah dilaksanakan. Untuk rancangan 1 itu rankingnya adalah 3. Rancangan 2 rankingnya 1, rancangan 3 rankingnya 4, rancangan 4 rankingnya 2, dan rancangan 5 rankingnya 2. Untuk kelayakan ekonomi, analisis kelayakan ekonomi berdasarkan rancangan 1 perlu dilakukan penambahan biaya untuk upah karyawan apabila dilakukan pembentukan tim pengolahan limbah sehingga menjadi pemborosan biaya apabila tidak didukung dengan peningkatan produksi. Untuk rancangan yang kedua, perlu memakan banyak biaya dan waktu karena dilakukan penerapan produksi dari awal penyediaan bahan baku secara pribadi. Apabila dilakukan pengolahan secara kecil, maka akan menimbulkan kerugian. Sebaliknya, apabila dilakukan pengolahan bahan baku utama secara mencegah dan besar, maka akan menciptakan keuntungan dalam produksi. Untuk rancangan yang ketiga, merupakan rancangan yang terbilang cukup ekonomis dalam penerapan langsungnya, akan menambah pemasukan bagi industri terkait. Untuk rancangan yang keempat, rancangan keempat merupakan perancangan yang memerlukan biaya tinggi, yaitu pembelian bahan dan upah tukang. Untuk rancangan yang kelima, rancangan yang memerlukan biaya tinggi, yaitu pembelian bahan dan upah tukang. Saya kembalikan lagi kepada Anggun Yulia. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.